Kita adalah alumni Ramadan yang bergelar takwa. Orang yang cerdas adalah orang yang menundukkan hawa nafsunya dan beramal untuk persiapan sesudah kematiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله، الحمد لله الذي حرم الصيام الأعياد ضيافة لعباده الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي جعل الجنة للمتقين. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى صراط المستقيم. اللهم صل وسلم wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ayyuhal mu'minun wal mu'minat, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Wattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Gema takbir berkumandang memenuhi jagat raya alam semesta, menembus kalbu, menggentarkan nurani, tampak keagungan dan kebesaran Sang Maha Pencipta Rabbul Izzati. Dialah Allah, Tuhan semesta alam, tiada yang berhak disembah kecuali Dia. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Pada hari ini kita berkumpul, bersimpuh di hadapannya dengan seraya berucap takbir, tahlil dan tahmid. Kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena di pagi yang berbahagia ini kita dapat merayakan kemenangan selama sebulan penuh berjuang melawan hawa nafsu, menahan lapar dan haus. Ramadan telah beranjak pergi, Fajar Syawal telah tiba menghampiri kita. Banyak kenangan indah yang kita rasakan. Sahur bersama keluarga, buka puasa bersama, terkadang dengan keluarga, terkadang dengan juga sahabat-sahabat kita tercinta. Tarawih berjamaah, tadarus Quran serta amalan-amalan lainnya mewarnai keislaman dalam kehidupan. Ramadan yang baru saja kita lewati memberikan kebahagiaan tersendiri bagi kita, karena selama 1 bulan penuh kita dididik, dibina, digembleng untuk menundukkan hawa nafsu kita sehingga mengokohkan, memantapkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang kita butuhkan sebagai bekal untuk akhirat. Kita adalah alumni Ramadan yang bergelar takwa. Sebagaimana firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim,
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Agar gelar takwa yang kita raih ini dapat kita pertahankan, penting bagi kita untuk memahami hakikat takwa yang sesungguhnya atau yang sebenarnya. Sebagaimana dikutip oleh salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan bahwa takwa adalah al-khauf minal jalil, takut kepada Allah yang maha mulia, wal amalu bitanzil, beramal dengan apa yang diturunkan oleh Allah yaitu Al-Quran, wal isti'dadu liyaumir rahil, mempersiapkan untuk masa yang panjang yaitu akhirat, waridho bil qalil, ridho dengan keputusan Allah yang sedikit. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dari penjelasan takwa yang disampaikan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ada 4 hal yang bisa menjadi tolok ukur dalam rangka mempertahankan gelar takwa kita. Yang pertama, takut kepada Allah. Takut kepada Allah adalah salah satu sikap yang harus kita miliki. Takut kepada Allah bukanlah hanya seperti kita takut kepada binatang buas yang menyebabkan kita menjauhinya. Namun takut kepada Allah adalah takut akan murka dan azabnya. Sehingga hal-hal yang membuat Allah murka, yang membuat Allah menurunkan siksa dan azabnya, betul-betul harus kita jauhi. Dengan demikian berarti kita harus selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu taqarrub ilallah. Karena itulah orang yang takut kepada Allah tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang. Jika ia seorang pemimpin yang bertakwa, ia tidak akan melakukan perbuatan sewenang-wenang. Dia akan amanah, jujur, dan selalu memperhatikan rakyatnya. Jika ia menjadi pejabat negara atau wakil rakyat, dia bertakwa pasti dalam menjalankan tugasnya dengan penuh amanah dan tanggung jawab, sehingga tidak melakukan praktek korupsi yang merugikan negara dan menyengsarakan masyarakat. Memang manusia tempat salah dan dosa, tapi kata Nabi, sebaik-baik manusia adalah bila melakukan kesalahan dia beristighfar dan bertaubat untuk tidak mengulangi kesalahannya. Begitu juga dalam firman Allah. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah menuju ampunan Allah dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, disediakan untuk orang-orang yang beriman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hakikat takwa yang kedua adalah beramal berdasarkan wahyu yang diturunkan, yaitu Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan untuk orang-orang beriman. Kewajiban seorang muslim terhadap Al-Quran adalah membacanya, mentadaburinya atau merenungi kandungannya, memahaminya dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari agar hidup terarah, berkah dan penuh rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, "Nawiru buyutakum bi dzikrillah wa aksaru fiha tilawatal Qur'an." Sinarilah rumah-rumah kalian dengan zikir kepada Allah dan perbanyaklah membaca Al-Quran di dalam rumah kalian. Hadis riwayat At-Tabari. Dan agar kita dapat tidak tersesat di dunia, terlebih-lebih di akhirat, maka jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Sebagaimana hadis Rasul, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassakum bihima kitaballahi wa sunnatar rasulih. Hadis riwayat Malik, yang artinya, aku tinggalkan kepada kalian
Dua perkara yang bila kalian berpegang teguh kepada kedua perkara tersebut tidak akan tersesat, yaitu Al-Quran dan sunnah Rasul atau sunnah Nabi. Hadis riwayat Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta. Hadirin yang dirahmati Allah, yang ketiga yang merupakan hakikat takwa menurut Ali bin Abi Thalib adalah mempersiapkan bekal untuk menghadapi masa yang panjang, yaitu akhirat. Bila kita sudah menyadari kepastian adanya kematian, maka kita tidak akan menyia-nyiakan kehidupan yang tidak lama ini. Kita akan berusaha mengisi kehidupan ini dengan nilai-nilai kebaikan, baik kebaikan untuk dirinya, juga kebaikan untuk orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah mengerjakan kebaikan-kebaikan atau amal soleh, dan janganlah seorang pun dalam beribadah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Al-Kahfi ayat 110. Hadirin rahimakumullah. Manakala seseorang sudah melakukan persiapan untuk bekal akhirat, untuk menghadapi kematiannya, maka orang seperti ini dikatakan oleh Nabi adalah orang yang cerdas. Sebagaimana sabda Nabi, al-kaisu man dana nafsahu wa amila liman ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang menundukkan hawa nafsunya dan beramal untuk persiapan sesudah kematiannya. Hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi dan Al-Hakim. Dan hakikat takwa yang terakhir yaitu menurut Ali bin Abi Thalib radhiyallahu adalah ridho kepada apapun yang telah ditetapkan oleh Allah. Setiap kita pasti menginginkan mendapatkan sesuatu yang lebih baik atau lebih banyak. Sebagai contoh, seorang ingin mendapatkan harta pada jumlah yang banyak sehingga dapat mencukupi dirinya dan keluarganya serta bisa berbagi kepada orang lain. Namun keinginan terkadang tidak sejalan dengan kenyataan. Ada saat di mana kita mendapatkan banyak, tapi pada saat lain kita mendapatkan sedikit, bahkan sangat sedikit dan tidak cukup. Orang yang bertakwa selalu ridho dan menerima apa yang diperolehnya, meskipun jumlahnya sedikit. Sebagai seorang yang bertakwa atas kekurangan hartanya, dia sungguh-sungguh mencari yang halal untuk menutupi kekurangannya. Perilaku korupsi yang merupakan penyakit bangsa yang kronis hingga sekarang belum bisa sepenuhnya diatasi lantaran mereka tidak ridho menerima pemberian dari Allah, tidak bersyukur sehingga menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta yang lebih banyak. Walaupun dia harus merampok uang negara alias uang rakyat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Jamaah sholat Idul Fitri yang dirahmati Allah, bila kita betul-betul menjalankan hal-hal yang dijelaskan di atas, insya Allah kita dapat mempertahankan gelar takwa hasil dari madrasah Ramadan. Tidak ada yang dibanggakan, baik jabatan, kedudukan, harta, prestasi dan lain-lain, kecuali bekal takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Al-Baqarah ayat 197. Semoga kita adalah alumni Ramadan terbaik yang dapat mempertahankan gelar takwa untuk bekal menghadapi 11 bulan ke depan. Barakallahu li wa fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'mini wal mu'minat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim.